Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik. Berikut penjelasannya. Gaya magnetik. Apa yang disebut dengan gaya magnetik? Gaya magnetik atau sering disebut dengan gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi akibat interaksi medan magnetik dengan arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Gaya ini terjadi pada penghantar berarus yang terletak di dalam medan magnetik, muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnetik, atau dua buah penghantar yang dialiri arus listrik. Nah, selanjutnya gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Besarnya gaya Lorentz pada kawat berarus listrik berbanding lurus dengan kuat arus listrik, panjang kawat, kuat medan magnetik, serta sinus antara arus dan arah induksi magnetik. Secara matematis dapat kita tulis F sama dengan bil sin alpha. Dengan F adalah gaya Lorentz, I adalah arah arus listrik, dan B adalah arah induksi magnetik. Dalam bentuk vektor, persamaan di atas dapat kita nyatakan dengan perkalian silang. Ini kita sudah bahas di kelas 10, yaitu perkalian silang atau cross product. Sehingga persamaan di atas F sama dengan B cross IL. Nah, selanjutnya gaya magnetik pada dua penghantar berarus. Dua kawat penghantar yang dipasang sejajar dan dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya Lorentz. Masing-masing dialiri arus I1 dan I2, seperti pada gambar. Pada gambar, I2 sejajar dengan I1. Arus listrik I1 menimbulkan induksi magnetik B1 di titik P. Sehingga besar B adalah B1 sama dengan mu 0 I2 per 2 VA. Penghantar berarus I2 akan dipengaruhi oleh induksi magnetik B1 sehingga mengalami gaya Lorentz sesuai dengan persamaan sebelumnya, yaitu F sama dengan B1 I1 L1 sin alpha sama dengan, kita ganti B-nya dengan mu 0 I2 per 2 VA I1 L1 sin alpha. Selanjutnya, sin alpanya kita ganti menjadi sin 90, yang mana sin 90 itu sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi F1 sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 VA dikali dengan L1. Nah, selanjutnya gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Bagaimana gaya Lorentz pada muatan yang bergerak? Seperti yang kita ketahui, arus listrik adalah muatan yang bergerak per satuan waktu dengan arah sesuai dengan pergerakan muatan positif. Jika muatan Q bergerak dengan kecepatan V, maka kuat arusnya sama dengan Q per T. Sesuai dengan persamaan gaya Lorentz, yang mana F sama dengan bil sin alpha. Di sini I-nya kita ganti dengan Q per T. Sehingga persamaan tersebut menjadi B Q per T L sin alpha. Lintasan yang ditempuh muatan dalam suatu selang waktu
sama dengan besar kecepatan yang mana V sama dengan L per T. Sehingga persamaan tersebut menjadi F sama dengan B QV sin alpha, yang mana V adalah laju muatan dan alpha adalah sudut apit antara kecepatan dan induksi magnetik. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan arah dari gaya Lorentz-nya? Kita gunakan dua kaidah tangan. Jika muatannya positif, kita gunakan kaidah tangan kanan, sedangkan jika muatannya negatif, kita gunakan kaidah tangan kiri. Nah, untuk kaidah tangan kanan dan kaidah tangan kiri itu sama, yang mana ibu jari sebagai laju muatan dan keempat jari lainnya itu sebagai induksi magnetik. Nah, selanjutnya lintasan partikel yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnetik. Untuk partikel yang bergerak tegak lurus garis medan magnetik, dapat ditentukan bahwa gaya Lorentz yang terjadi selalu tegak lurus terhadap kecepatan. Dengan demikian, gaya magnetik hanya mengubah arah kecepatan partikel, tetapi tidak mengubah besarnya. Gaya Lorentz berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga fenomena ini merupakan gerak melingkar beraturan seperti pada gambar. Dengan mengingat hukum 2 Newton pada gerak melingkar beraturan, sehingga dapat kita tulis sigma F ke pusat sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Kita masukkan persamaan F-nya yaitu B QV sin alpha. Sin alpanya kita ganti sin 90 sehingga B QV sin 90 sama dengan M dikali V kuadrat per R. Yang mana V kuadrat per R itu adalah percepatan sentripetal. Sehingga persamaan tersebut menjadi R sama dengan MV per BQ. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika panjang kawat 5 meter, tentukan gaya Lorentz kawat tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui I sama dengan 10 ampere, B sama dengan 0,5 Tesla, dan L sama dengan 5 meter. Selanjutnya, alfanya sama dengan 30 derajat. Yang ditanya berapakah besar gaya Lorentz atau F. Sesuai dengan persamaan gaya Lorentz, yang mana F sama dengan bil sin alpha. Kita masukkan nilainya, yang mana 0,5 dikali 5 dikali dengan 10 sin 30. Sin 30 sama dengan setengah. Sehingga F sama dengan 12,5 Newton. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Suatu muatan bermassa 9,2 kali 10 pangkat minus 38 kg bergerak memotong tegak lurus medan magnetik 2 Tesla. Jika muatan sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 9 kolom dan jari-jari lintasannya sama dengan 2 cm, tentukan kecepatan muatan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, langkahnya yaitu yang pertama diketahui M sama dengan 9,2 kali 10 pangkat minus 38 kg. Selanjutnya yang diketahui Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 9 kolom.
B sama dengan 2 Tesla, dan R sama dengan 2 cm. Centimeter kita rubah ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya adalah V atau kecepatan muatan. Nah, sesuai dengan persamaan R sama dengan mv per Kb. Nah, yang ditanya yaitu V, sehingga persamaannya bisa kita rubah menjadi V sama dengan R Kb per M. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu V sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 3,2 kali 10 pangkat minus 9 dikali 2 per 9,2 dikali 10 pangkat minus 38. Sehingga yang pembilangnya kita kalikan menjadi 12,8 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 9,2 dikali 10 pangkat minus 38. Nah, untuk hasilnya yaitu 1,39 kali 10 pangkat 17 meter per sekon. Nah, itulah untuk laju dari muatan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.